Al-Fatihah ala hadini wala himladzalim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Quraisyin. Surah Quraisy. Kita 3 surah ya malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Makkiyatun. Turun di Mekah. Menurut jumhur ulama. Au madaniyatun atau turun di Madinah. Perkataan Imam Dahhak dan Imam Kalbi. Wahia dan bermula dia arba'u ayatin. Jumlahnya adalah 4 ayat. Ada yang bilang 5 ayat kenalah. Li'ilafi Quraisyin. Li itu huruf jar ya. Apa artinya? Bagi, karena juga boleh ya. Bagi, ilaf itu kebiasaan. Karena apa? Bagi kebiasaan. Quraisyin yaitu suku Quraisy. Ilafihim apa artinya? Kayak ilaf sebelumnya tuh ya. Kebiasaan mereka. Ta'kidun, ai huwa ta'kidun. Huwa ilafihim. Ilafihim yaitu taukid. Pendapat Imam Mahali. Wahwa dan bermula dia ilaf. Masdaru yaitu masdar dari alapa. Madinya alapa. Bil maddi dengan panjang. Alapa yulifu ilafan. Jadi ilaf itu masdar. Alafa yulifu ilafan bahwa mulipun wadaka mulapun. Alif latulif. Gitu ya. Mulapun. Apa kebiasaan mereka? Rihlah. Rihlah ini bepergian. Bepergian tapi berdagang. Jadi
bahasa sekarang tuh ekspedisi perdagangan. Bepergian, berdagang. Syita itu musim dingin ya, musim dingin. Ilal Yaman, ke Yaman, daerah selatan. Kemudian warehlah, dan mereka juga bepergian berdagang saif, musim panas. Syam, Syria. Jadi ada dua kebiasaan mereka, berdagang, bepergian, berdagang bila musim dingin ke Yaman, bila musim panas ke Syam. Pikul amin. Tapi pada kuli tiap-tiap amin itu tahun. Tiap tahun mereka kebiasaannya berdagang tuh hanya 2 kali. Yasta'inuna bir rehlataini. Ya. Menjadikan alat bantu, gitu ya. Yasta'inu ya. Menjadikan alat bantu bir rehlataini, dengan 2 perjalanan. 2 kali bepergian ke luar negeri. Untuk apa? Litijarah, untuk berdagang. Dua kali nyobaannya itu berdagang. Dengan itu mereka menjadi orang yang kaya raya, lebihi daripada yang mereka butuhkan. Nah, kenapa mereka itu berdagang mencari duit? Alal maqam, atas maqam itu tinggal. Karena memelihara barang itu, apalagi ini rumah Allah, ya tentu perlu biaya yang besar. Biayanya adalah dari hasil perdagangan tadi. Wahum, dan bermula mereka Quraisy. Siapa itu Quraisy? Waladu, anak Nadar bin Kinanah. Nadar bin Kinanah. Nadar bin Kinanah ini adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW yang ke-13. Nabi Muhammad punya ayah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar, ke-13. Nadar anak dari Kinanah. Sampai bersambung nanti kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang Quraisy, "Falyabudu", maka menyembahlah kalian. Maka hendaklah menyembah mereka. Mereka kalian. Mereka ya. Ta'allaqa bihi, berta'aluk ia dengannya. Li'ilaf, bagi kalimat li'ilafi. Li'ilafin. Wal fa' zaidatun, bermula fa' pada kalimat falyabudu, fa-nya adalah zaidah, tambahan.
Kalau kada hendak diartikan kada bapaknya tambahan bang. Tapi ini kan menurut Imam Mahali ya. Mungkin pendapat ulama lain dia adalah bukan huruf pertambahan. Maka hendaklah menyembah mereka itu orang-orang Quraisy, Rabbah hadzal bait, Tuhan ini Baitullah, Ka'bah. Kenapa harus menyembah Allah? Di antaranya alladzi at'amahum min ju'. Alladzi zat yang. Allah jadi kan artinya orang yang ya. Kita rubah menjadi zat yang at'ama memberi makan ia ya Rabbah hadzal bait ya alladzi ya. Jadi ayat ya. Hum akan mereka Quraisy minju daripada kelaparan. Allah lah yang memberi makan orang-orang yang kelaparan. Ai min ajlihi maksudnya dari ajlihi itu ajli itu karena mananya karenanya nyanjo. Nama Allah Ta'ala itu memang satu-satunya zat yang memberi kita makan. Cukup menyedot harus rezeki kita ya lah. Berapa gaji orang tuh cukup aja. Allah menyukupkan. Makanya orang menyairkan Allahul kafi, Rabbunal kafi, kafanal kafi, wajadnal kafi, dikuling kafi, kafana kafi, kafi, alhamdulillah ya. Kami merasa telah hidup nih menorang begaji ganal ya kan seharusnya cukup ya, tapi kada cukup juga. Ada orang begaji kada ganal cukup aja juga. Malah nang gaji ganal tuh kada pernah merasa cukup, buktinya korupsi aja kan sih. Ini balon kada makanin yang bal. Wa amanahum min khauf dan amanah memberi keamanan ya Allah hum mereka Quraisy min khaufin daripada ketakutan. Ai min ajlihi dari min dari ajli itu karenanya. Wakana dan adalah Allah huanya isim kananya kembali ke Allah yusibu menimpakan musibah menimpa musibah itu bukan menimpakan adalah Allah Ta'ala yusibu menimpakan akan mereka menimpa akan mereka alju oleh kelaparan. Karena Mekah ini pernah dilanda kelaparan. Kenapa? Li'adami zar'i karena Adam itu ketiadaan zar'i itu tanaman. Di Makkah di Mekah. Wakhafu dan takut mereka itu jaisal fil akan jaisa itu serangan pasukan fil gajah. Jadi pernah terjadi kelaparan di Mekah dan itu memang banjar karena di sana tidak ada bisa bertanam. Makanya di sana itu berdagang. Dulu ya, sekarang itu kayaknya ada aja orang yang bertanaman ya. Yalah. Ini kan manusia itu sudah luar biasa sudah.
tanah yang tandus-tandus itu kan bisa dijadikan sebagai tanah yang subur. Jadi Mekah ini rata-rata berdagang gitu ya. Subur itu di Madinah. Kita lanjut suratul Maun. Makiyatun au madaniyatun. Di Mekah atau di Madinah. Au nisfuha wa nisfuha. Au atau nisfuha separuhnya Mekah, Makiyah. Wa nisfuha dan separuhnya Madaniyah. Padahal cuma 6 ayat ya, ada khilaf. Ada yang bilang Mekah sebelum Nabi hijrah turunnya, ada yang bilang setelah Nabi hijrah. Ada yang bilang separuhnya di Mekah, separuhnya di Madinah. Allah alam itu. Wahia situ au sab'u ayatin. Bermula dia situ 6 au sab'u ayatin atau 7 ayat. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ara'aita bimana tahukah kamu? Ara'aita bimana arafta. Apakah tahu kamu? Alladhi orang yang yukadzibu mendustakan ia bid-din dengan din. Kalau tafsiran Kemenak itu agama ya. Ya kah? Tafsiran dari Kemenak itu agama. Ya Allah, ikam dahulah nang pendusta agama. Kalau ditafsirkan din itu agama. Cuman din ini banyak artinya lah, karena apa ya, dia itu banyak apa ya, mutaradif gitu ya. Allahumma inna nastahbiduka wa nastaudiuka ya, dinana atau adiyanana. Nah, itu maknanya ibadah, bukan agama itu. Nah, kita lihat menurut Imam Mahali apa itu din. Bil jaza wal hisab, dengan jaza itu artinya hari pembalasan, wal hisab dan perhitungan amal. Bahasa sekarang diaudit amal-amal kita. Jadi din itu kalau kita artikan adalah hari kiamat. Ya Allah Ta'ala, ikam tahulah siapa yang orang yang mendustakan hari kiamat. Ai maksudnya hal. Nah itu jadi ara'aita itu a-nya itu hal. Apakah? Ra'aita ai arafta. Fa'arafta, mengetahui atau mengenal. Dia alladzi yukadzibu bidin. Ya Allah, kamu sudah tahulah siapa di dunia ini yang mengaku percaya dengan hari kiamat, padahalnya mendustakan hari kiamat.
Wa illam ta'rifhu, dan jika tidak mengetahui engkau akan dia. Nah, ini ciri-ciri pendusta agama kalau menurut tafsiran Kemenak ya. Kalau Imam Mahali mendustakan hari kiamat. Ciri-cirinya, fadzalikal ladzi yad'ul yatima. Nah, ditakdiri huwa dengan takdir huwa ba'dal fa setelah fa. Ya, Pak. Fadzalika, takdirkan huwa setelah fa, berarti bacaannya fahuwa, gitu ya. Fadzalika ai fahuwa dzalika, gitu ya. Maka dia pendusta hari kiamat. Dzalika itu alladzi yad'ul yatim, alladzi orang yang yad'u itu menghardik. Apa ya menghardik tuh ya? Suka membentak anak yatim. Maksudnya apa? Ya dafa'uhu, menghardiknya. Menghardik iya anu ya. Alladzi yukadzibuddin tadi. Biunpin, dengan keras. An haqqihi, daripada haknya. Yadu itu menghardik, menolak ya. Atau mengambil hak anak yatim. Dengan keras, kasar. Jadi kalau kawa kada usah terlalu berurusan dengan anak yatim. Apalagi punya yayasan panti asuhan anak yatim. Mengambil harta mereka itu ciri-ciri kita itu orang kada percaya dengan hari kiamat. Nah, maksudnya jangan menangisakan anak yatim. Anak yatim dijewer-jewer, ditendang-tendang, nangisnya. Bila anak yatim menangis juga aras. Goncang aras. Nama yatim ini bilang ada syaratnya, bilang yatim lah. Soalnya kalau disambat yatim kan aku gini yatim piatu ya. Ustadznya gak ada lagi abah mama, jadi yatim piatu. Ya Nabi idza balagon nazala. Gitu ya. Bila sudah balik itu sudah putus statusnya sebagai yatim piatu. Tidak punya hak lagi untuk mendapatkan bantuan atasnya untuk anak yatim piatu. Jadi jangan mengambil lagi. Sudah kelas 2 sanawiyah, 3 sanawiyah ya lah. Kan sudah balik, kada balik lagi tajungkang udah. Masih antri mengambil jatah yatim. Yang membagi juga kada alim. Innama ya'kulul amwalal apa? Mana yang hafal Quran? Ya'kulu amwalal yatama innama ya'kulu fi butunihim nara. Memakan harta anak yatim itu sama dengan memakan api. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua, ciri orang yang mendustakan hari kiamat, dan tidak yahuddu itu mendorong, menyarankan, memotivasi ya, nafsahu dirinya, wala gairahu, dan tidak pula selainnya, nafsahu
Ala to'amil miskin, atas to'am itu memberi makan miskin orang miskin, ayat amihi, memberi makannya. Ada orang yang sama sekali tidak memperdulikan untuk memberi makan anak yatim. Demikian juga orang miskin. Nanti ciri orang itu mendustakan hari kiamat. Nazalat turun ia ayat ini mulai arah itu lagi yukadzibu biddin sampai ala ta'amil miskin. Nazalat bil As bin Wa'il. Turun pada kisah tokoh kafir ya, kafir Quraisy bernama As bin Wa'il. Atau ada yang mengatakan Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi ada syaz, ada apa? Ada syak ya. Di manakah pokoknya antara dua ini ya, yang apa? Bila ada anak yatim disariki, ada orang miskin minta-minta kada diberi. Lalu Allah sambung fawailul lil musallin. Atau ini ya, apa salah kau ya? Atau aneh apa? Salah berarti ya. Ini nazalat bil As bin Wa'il awil Walid al-Mughirah. Nah, ini sambung yang ini ya, yang fawailul lil musallin ya. Itu diturunkan karena apa? Ada tokoh bernama As bin Wa'il atau Walid bin Mughirah. Bukan ke atas ya. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Jadi nang sholat nih celaka juga. Apalagi kanda ya. Alladzi, orang-orang yang hum mereka itu musallin, an dari salatihim salat mereka sahun. Ghafilun, lalai. Ghafala yaghfilu guflatan. Maksudnya apa? Yuakhirunaha, menunda-nunda mereka akan sholat. Mereka musallin ya. An waktiha, dari waktunya. Sembahyang cuma sembahyang tuh ketujuh undur-undur waktu. Karena sudah nak habis waktu hanya sembahyang. Ada nang tak keluar waktu kada apa juga yang penting di kondok. Itu ada ustadz yang ngomong gitu. Ada bapak subuh kesiangan ya, yang penting di kondok aja. Ada aku mendengar ustadz kayak itu Pandir. Abdul Jihad salat apa? Salatun ala waktiha ya Nabi ya. Jihad yang paling besar pahalanya adalah salat di awal waktu. Bila sudah azan sembahyang. Nang masuk neraka wail tadi saya artikan apa? Wail ini dua ya. Maka celaka atau neraka wail. Ya. Allah sediakan bagi orang yang sembahyang, dimana sembahyangnya diundur-undur. Itu yang pertama. Nah, jadi bukan lupa kada ingat saat sembahyang ya, menurut tafsiran Sawi. Soalnya kita nih kayaknya kadang-kadang menghindari sembahyang itu lalai lah. Sembahyang kita tuh biasanya kemana-mana ya. Pikirannya. Nah,
Jadi yang dimaksud adalah menunda-nunda waktu sholat. Yang kedua, yang celaka sembahyangnya itu adalah alladzina hum yura'un. Alladzina orang-orang yang hum mereka itu, mereka yang musholin tadi ya. Yura'un fis shalah. Apa? Ya, memamerkan mereka. Yura'un itu riya ya. Sembahyang dipamer-pamerkan, tahajud pakai live streaming segala macam. Berdoa nangis-nangis di hadapan kamera. Sekalinya kada ingat memulai. Paksa adegan diulang. Nah, itu celaka. Wa ghairiha dan selainnya. Nah, selain sembahyang, sedekahnya ya. Bila riya itu sudah ditolak. Nah, ciri yang ketiga. Ini bahaya gini lah. Yang ketiga nih. Maka wow ini penyetaraan ya. Belajarlah yang aliyah lah. Wow itu jar dada ilul ikti. Jadi kita pelit karena mau memberi. Apa yang tidak mau diberikan? Al-ma'un. Ma'un ini keperluan yang apa ya? Yang sepele. Contohnya apa? Kali ibrati seperti jarum. Minjam pang jarum, jangan. Kada boleh gitu, pinjamin jarum. Wal paksi kapak. Paas, habis panya ada hamzah enggak? Nah, paas, kapak. Wal kidri, apa kidri? Panci. Minjam bangcil, panci. Pinjami, jangan minjam terus. Wal kus'ah ini mangkok piring. Nah, maun ini jangan engkau melihat maun itu kayaknya maun ini jadi isim fa'il. Di sini ada maun ini banyak tafsirannya ya, dibilang asyai'ul qalil. Barang-barang nang kadet tapi mahal gitu ya. Ada yang bilang isim fa'il jelah isim fa'il dari aana yu'inu i'anatan bahwa mu'inun wadaka mu'anun. Mu'anun pulang kena di mu'anun di i'lal sampai jadi ma'un. Jadi ma'un itu yang kita lihat baris akhirnya ya. Ma'una. Nah itu. Ada riwayat di zaman Nabi ketika ayat ini turun sahabat itu tidak berani kadang meminjami orang pada barang-barang yang sepele. Gayung, ember, apalagi tadi panci, sendok. Tapi anehnya lah, ini apa ya? Apalagi santri ini memang luar biasa. Tidak bisa membedakan antara minjam dan minta. Minjam ya minta ya minjam. Akhirnya barang kita nggak kembali. Macam itu pula kelakuan santri Sabila Rasad. Jela Ustadz Sufyan minjami, kada balik-balik lagi barang. Yutukul ya gergeji. Hanya kalau minjam ke rumah saya itu agak keras sedikit. Nah, kamu janji
mengembalikan. Mun berjanji hanya aku pinjam. Orang bilang minjam itu wajib dikembalikan. Namanya juga minjam ya. Minjam kayak minta. Sampai sumur jalah tungku memasak. Jadi zaman Nabi itu nah. Dan ayat ini menurut para ulama menjadi peringatan kita jangan pelit kepada benda-benda yang sederhana. Mengatakan dianjurkan dan dapat mendapatkan pahala bagi orang yang memperbanyak di rumahnya barang-barang yang kira-kira barang ini akan dipinjam oleh tetangga. Misalnya tetangga nih ketujuh di rumah kita tuh piring banyak ya kalau jadi tetangga tuh bilang fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya kami sangat banyak. Nah, menurut Imam Mahali, Kausar itu huwa bermula dia Kausar. Nah, jadi kalau kita artikan tafsiran Kemenak apa ya? Kalau di sini emang Kausar itu nanti ada dua penafsiran. Pertama, kami telah memberikan kepada Muhammad Kausar yaitu telaga Kausar. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan telaga Nabi ini tepi-tepi telaganya dari emas, dasarnya dari mutiara dan yakut dan jamrud. Tanahnya yang ada di telaga Rasulullah itu lebih harum daripada misik. Dan air telaga itu lebih manis dari madu, lebih putih daripada salju. Siapa yang meminum air dari telaga Rasulullah satu tegukan saja, maka dia tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Itu keistimewaan itu khusus kepada orang-orang yang banyak menyebut nama Nabi Muhammad SAW dalam kesehariannya, ya. Orang yang banyak bersalawat kepada Nabi, dia akan meminum telaga Rasulullah. Makanya dibanyakin salawat tuh ya 300 minimal ya kan, lebih itu sebanyaknya lah. Ya. Kalau 1000 tuh alhamdulillah ya kan, barang siapa yang setiap hari membaca salawat kepadaku dan Nabi 1000 kali, dia tidak akan mati kecuali di matanya dia melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal kausaru al khairul katsir, kebaikan yang banyak. Ya, mana yang kedua? Kausar bisa juga diartikan kebaikan yang banyak. Minan nubuwah, daripada kenabian. Nabi itu diberi Allah Ta'ala, maksudnya kebaikan yang banyak, nikmat yang banyak. Di antaranya kenabian, wal Quran, beliau juga mendapatkan Al-Quran, wasyafa'ah, dan satu-satunya seorang Rasul yang bisa mensyafaati umatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seumpamanya. Nah, Allah ingatkan, Allah sudah memberi banyak kepada engkau itu Muhammad, banyak nikmat atau telaga Kausar. Lalu apa ajar Allah Ta'ala kepada Nabi? Pasal salat Idul Adha. Kemudian setelah salat Idul Adha, wanhar dan domba.
Kalau di Banjar ini kada sapi sebaliknya apa? Kerbau. Kerbau ya. Kerbau tuh kayak sapi kiasnya. Jadi Nabi itu disuruh dua hal. Satu sembahyang Idul Adha, yang kedua habis selesai sembahyang berkurban. Nah, di sini tadi aku sambat ya, wow itu setara hukumnya. Sembahyang Idul Adha ini ada yang mewajibkan sebagian ulama. Seperti hanya wajibnya berkurban. Ya setara dua ini ya. Wow itu penyetaraan. Diriwayatkan bahwa Nabi itu beliau habis sembahyang Idul Adha menyembelih di Haji Wada ya, haji terakhir Nabi tahun ke-10 di Mina. Beliau berkorban sebanyak 100 ekor unta dan 100 ekor unta. Mau bagi doka ya. Sesungguhnya orang yang membenci engkau wal abtar, dialah yang abtar, terputus. Al-munqati'u, orang yang terputus. Kenapa ya gara-gara yang hidup panjang itu hanya satu anak bungsu Nabi bernama Fatimah Az-Zahra. Nah, yang lelaki itu ada yang umur sebulan, 2 bulan, dan Qasim ini termasuk yang paling panjang umurnya sampai 2 tahun. Kenapa? Kalau anak Nabi itu masih ada laki-laki, maka dia akan mewarisi. Ketika Nabi hendak meninggal dunia, dipanggillah Fatimah. Lalu dibisiki oleh Nabi. Maka Fatimah menangis di bisikan pertama. Kemudian dibisiki lagi yang kedua, Fatimah tertawa bahagia. Dan itu membuat Siti Aisyah rasa cemburu dengan itu 2 kali. Pertama menangis. Jadi Fatimah bisikan pertama itu Rasulullah mengatakan hari ini aku akan meninggal dunia. Maka menangis. Kemudian dibisiki oleh Nabi lagi, setelah aku mati, hinggamlah orang yang pertama kali akan menyusul dan berkumpul bersama aku. Maka kurang lebih 6 bulan setelah Nabi wafat, meninggallah Fatimah Az-Zahra. Ya. Yang dari Fatimah inilah lahir juriat-juriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkawinannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wasabatun auladuhu faminhumu salasatun minadzukuri tufhamu Qasim wa Abdullah wa huwa tayyibu wa tahirun bidaini dha yulaqabu Fatimatu Zahra'u ba'luha Ali wa ibnahuma sibtani qad luhum jali wallahu alam bisawab. Kafaratul majlis subhanakallah